Masukkan 150 gram gula pasir ke dalam panci. Untuk takaran gulanya ini sesuai selera, jika suka manis bisa ditambahkan lagi ya. Langkah selanjutnya, masukkan 2 bungkus agar-agar plain tanpa warna. Langkah selanjutnya, masukkan 2 bungkus susu dengkau putih. Aduk-aduk atau ratakan terlebih dahulu. Lanjut masukkan 1500 ml air putih. Sebelum ditaruh di kompor atau dimasak, terlebih dahulu diaduk-aduk ya supaya agar-agar dan susunya ini tidak bergumpal. Masak hingga pudingnya ini mendidih dengan api sedang dan sambil diaduk-aduk supaya tidak gosong dan tidak pecah susu. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, matikan kompornya lalu siapkan gelas takar. Untuk masing-masing lapisannya beri 500 ml ya. Jika sudah ambil 500 ml, puding yang dipanci jangan lupa ditutup ya supaya tidak keras. Sebelum itu saya sudah siapkan cup puding kecil seperti ini. Untuk tempat atau wadahnya ini sesuai selera. Untuk lapisan pertama berwarna putih, di sini saya tambahkan 60 gram susu kental manis setara 2 saset bungkusan yang kecil itu ya. Aduk merata. Nah, jika sudah merata seperti ini, masukkan 1 sendok sayur ke masing-masing cup, tapi dikurangin sedikit ya. Lakukan hingga semua cup terisi. Nah, jika semua cup sudah terisi seperti ini, diamkan sampai puding lapisan pertamanya ini set. Jika lapisan pertamanya sudah set seperti ini, kita bikin lapisan yang keduanya. Untuk lapisan yang keduanya ini sama, ambil 500 ml. Jika pudingnya sudah sedikit membeku, bisa dipanaskan terlebih dahulu supaya bisa cair kembali. Jika sudah selesai mengambil pudingnya, pancinya jangan lupa ditutup kembali ya. Untuk lapisan yang kedua ini berwarna krim kecoklatan. Di sini saya tambahkan 2 saset kopi. Untuk kopinya ini bebas, yang penting tanpa ampas ya. Untuk kopinya ini jangan langsung dimasukkan ke dalam puding yang 500 ml ini, tapi larutkan terlebih dahulu dengan cara siapkan wadah atau mangkok seperti ini. Masukkan kopinya. Lalu masukkan 1-2 sendok sayur puding ke dalam kopinya. Aduk terlebih dahulu, jika sudah rata langsung masukkan ke dalam puding yang 500 ml tadi. Kemudian aduk dan ratakan kembali. Jika sudah rata, masukkan 1 sendok sayur, tapi dikurangin sedikit sama seperti lapisan yang pertama. Lakukan hingga semua cup terisi. Jika sudah semua terisi, diamkan sampai pudingnya ini set. Nah, jika sudah set seperti ini, kita bikin lagi lapisan yang ketiga. Untuk lapisan yang ketiga ini, otomatis pudingnya ini dihabiskan. Tapi jika pudingnya ini keras, bisa dipanaskan supaya mencair ya. Untuk lapisan yang ketiga ini berwarna coklat. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan peres coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya ini sama seperti kopi tadi, jangan langsung dimasukkan ke pudingnya 500 ml, tapi dilarutkan terlebih dahulu ya. Jika sudah larut atau jika sudah merata seperti ini, masukkan lagi 1 sendok sayur puding tapi jangan terlalu penuh. Lakukan hingga semua cup ini terisi habis. Jika semua cup sudah terisi habis, diamkan sampai pudingnya ini benar-benar set. Jika mau lebih segar bisa dimasukkan ke kulkas terlebih dahulu, tapi jangan posisi panas ya, nanti kulkasnya cepat rusak. Jika sudah mengeras, puding tiramisu pun siap disajikan. Nah, ini penampakannya sudah keras dan baru saja dikeluarkan dari kulkas. Perpaduan warnanya ini sangat bagus bukan?
campuran dari warna putih, krim kecoklatan, dan coklat. Untuk tekstur pudingnya ini pun sangat lembut. Ini tuh bisa banget dijual dari harga 2.500 sampai 3.000. Untuk harga disesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Siapkan 1.500 ml air. Airnya sisakan sedikit untuk melarutkan tepung maizena. Di sini saya siapkan 3 sendok makan tepung maizena. Kemudian maizenanya ini dilarutkan menggunakan air yang sudah disisakan tadi. Tujuannya supaya tepungnya ini tidak menggerindil ya. Selanjutnya, siapkan 200 gram gula pasir, 150 gram susu kental manis, bebas mau merek apa aja, 1 bungkus vanili, tapi ini opsional ya, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kemudian di sini saya siapkan 1 bungkus agar-agar tanpa warna. Masak hingga airnya ini mendidih dan mengental, tapi jangan lupa diaduk-aduk agar tidak pecah susu. Jika sudah mendidih, matikan kompor, lalu siapkan cup puding. Di sini saya menggunakan ukuran yang 65 ml. Untuk lapisan pertama, di sini saya masukkan sebanyak 1,5 sendok sayur atau 3/4 cup. Lakukan hingga semua cup terisi habis. Jika sudah selesai, sisihkan terlebih dahulu lalu dinginkan supaya lapisan pertama ini set. Sambil menunggu lapisan pertamanya ini set, di sini saya menyiapkan 1 buah naga. Untuk buah naganya ini ukuran sedang dan beratnya ini 700 gram. Kemudian buah naganya ini dipotong lalu diperkecil sesuai selera atau simak videonya aja ya. Jika buah naganya sudah selesai terpotong, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, kita bikin lapisan yang kedua. Siapkan 15 sendok makan gula pasir, 1 bungkus Nutrijel plain atau Nutrijel tanpa rasa. Selanjutnya, di sini saya siapkan 750 ml air putih. Masak hingga air ini mendidih dan mengental. Jika sudah mendidih dan mengental, kita cek lapisan pertama. Jika sudah set, kita beri setengah sendok sayur terlebih dahulu. Biarkan lapisan ini set terlebih dahulu. Untuk sisa agar-agarnya ini bisa ditutup rapat. Jika lapisan yang ini sudah set, masukkan buah naga yang telah dipotong-potong. Untuk banyaknya disesuaikan aja ya. Langkah selanjutnya, masukkan lagi agar-agarnya, tapi sebelum itu jangan lupa diaduk-aduk. Masukkan lagi sebanyak setengah sendok sayur atau bisa disesuaikan. Jika sudah selesai, diamkan atau biarkan sampai pudingnya ini keras. Untuk satu resepnya ini bisa jadi 35 cup ukuran 65 ml. Puding ini bisa banget dijual dengan harga 2.500 sampai 3.000 per cupnya. Untuk dijual dengan harga 3.000 per cup, untungnya banyak banget loh. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah masing-masing. Untuk teksturnya ini lembut banget, bisa dilihat dari video. Masukkan 3 bungkus nutrisari ke dalam panci. Untuk rasanya di sini saya menggunakan rasa mangga. Untuk teman-teman yang mau rasa jeruk silahkan ya.
Langkah selanjutnya, masukkan 1 bungkus agar-agar plain tanpa warna ke dalam panci. Dan 750 ml air putih. 3 bahan ini untuk bahan-bahan yang pertama aja ya. Kalau untuk pewarna kuningnya ini opsional, di skip juga nggak apa-apa. Di sini saya menggunakan setengah sendok teh aja untuk mempercantik. Sebelum pudingnya dimasak, jangan lupa diaduk-aduk supaya bahannya itu tidak menggerindil. Jika kira-kira bahannya nggak ada yang menggerindil, lanjut naikkan ke atas kompor, masak pudingnya hingga mendidih ya. Nah, jika sudah seperti ini, matikan kompornya, lalu diamkan pudingnya terlebih dahulu. Di sini saya siapkan cetakan kue talam untuk membentuk telur kuningnya. Nah, jika cetakan kue talamnya sudah tersusun, di sini saya masukkan pudingnya. Saya masukkan pudingnya kira-kira 1,5 sendok sayur ukuran yang kecil seperti ini. Lakukan hingga semua cetakan terisi ya. Karena cetakan kue talam saya cuma segini, jadi puding yang di dalam panci ini saya tutup kembali. Lalu puding yang sudah dicetak tadi diamkan sampai dia mengeras. Jika sudah mengeras, siapkan mika ukuran seperti ini. Kalau untuk ukuran mikanya, sepertinya ini yang paling kecil, soalnya menurut saya nggak ada lagi yang lebih kecil. Kalau mau pakai mika yang bulat, nggak apa-apa ya, silahkan. Nah, untuk puding yang sudah dicetak, masukkan ke dalam mika tersebut, taruh di bagian tengah-tengah. Karena cetakan saya cuma sedikit, puding yang udah jadi ini sisihkan terlebih dahulu, lanjut masukkan pudingnya lagi kembali ke dalam cetakan. Sebelum masukkan pudingnya, terlebih dahulu diaduk-aduk. Jika puding sudah mengeras, bisa dipanaskan terlebih dahulu. Jika masih ada sisa, bisa ditutup kembali. Jika sudah selesai mencetak, kita bikin puding yang kedua. Di sini saya siapkan 150 gram gula pasir setara dengan 10 sendok makan penuh. Selanjutnya, masukkan 2 bungkus susu dengko yang putih. Selanjutnya, masukkan 1 bungkus agar-agar plain tanpa warna. Masukkan 750 ml air putih. Dan yang terakhir, masukkan 80 gram susu kental manis setara dengan 2 bungkus susu Frisian Flake yang kecil. Sebelum pudingnya dimasak, terlebih dahulu diaduk-aduk supaya bahan-bahannya tidak menggerindil. Jika sekiranya bahan-bahannya sudah tidak menggerindil atau tidak bergumpal, masak puding hingga mendidih, tapi jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya tidak pecah susu. Nah, jika pudingnya sudah mendidih, dinginkan terlebih dahulu. Wajib dingin ya pudingnya supaya nanti mikanya tidak meleleh. Nah, ini pudingnya sudah benar-benar dingin. Lanjut saya masukkan lagi ke tepi-tepi atau ke samping yang puding kuningnya ini. Tapi di sini saya masukkannya menggunakan gelas takar supaya pudingnya tidak belepotan ke yang warna kuning dan ke samping-samping itu. Untuk puding yang putih ini, banyaknya sama seperti puding yang kuning tadi, 1,5 sendok sayur ya. Lakukan hingga semua mika ini terisi habis. Jika bagian putihnya sudah mengeras, mikanya ini bisa di-staple. Jika pudingnya ini untuk dijual, bisa ditambahkan sendok plastik yang kecil itu ya di atasnya. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah masing-masing. Untuk hasil pudingnya ini bisa saya dapatkan sebanyak 34 pieces puding ceplok. Jika tertarik bisa dicobain ya resep ini. Bisa banget dijadikan ide jualan atau ide bisnis karena bahan-bahannya itu mudah didapatkan dan harganya juga murah-murah. Nah, ini penampakan akhir dari pudingnya. Udah siap disajikan atau siap dijual. Perpaduan warnanya cantik banget antara kuning dan